Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, ya mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, ampunan, ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kita berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Insya Allah sekarang sudah memasuki puasa ke 17 ya. Jadi nanti malam ya atau besok malam ini akan memasuki bulan puasa ke-18 atau keutamaan sholat tarawih. Kita akan melaksanakan sholat tarawih malam ke-18. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan atau keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18? Nah, pada malam ke-18 itu keutamaan dan faidahnya sholat tarawih pada malam ke-18 yaitu akan diberikan pahala. Akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Luar biasa sahabat. Jadi malam ke-18 itu akan diberi pahala seperti pahalanya orang mati syahid dan seperti pahalanya matinya orang-orang soleh dan solehah. Ya Allah, mengerikan sahabat. Jadi kalau kita ingat mati, kita ingat kematian sahabat, kita mengerikan. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati, kita akan berakhir, kapan kita sudah nyampe ajal. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, seangkatan saya, waktu teman sekolah, waktu saya mondok, kiai-kiai saya, guru-guru saya, semuanya sudah banyak yang wafat, banyak yang meninggalkan saya sudah. Artinya kita itu tidak akan gagal. Pasti kita akan menemui kematian, pasti akan menemui akhir dari perjuangan ini, akhir dari hidupnya ini. Mengerikan sahabat. Kalau bukan dari sekarang kita akan berbuat baik, kapan lagi? Kalau bukan dari sekarang kita akan bersujud, beribadah, kapan lagi? Mungkin sahabat, kita memang tidak bisa ngomong enak, lebih mudah menyampaikan secara lisan daripada mengerjakan. Memang tidak mudah sahabat. Apalagi kita mau ibadah bagaimana, mau bersujud bagaimana, mau sholat bagaimana. Kadang kita diuji dengan ekonomi yang kurang, keluarga ada yang sakit, kadang sudah cukup semua istri ngomel-ngomel terus, istri marah-marah terus, anak nakal, anak meler, kadang punya uang kita dipinjam oleh orang lain, dipinjam teman, dipinjam tetangga, kadang juga diganggu oleh saudara, diganggu oleh teman-teman. Memang semua tidak mudah sahabat, semuanya ada hambatan, semua ada kerikil-kerikil yang selalu membuat kita itu supaya gelisah. Jadi membuat kita itu supaya gelisah, supaya capek, supaya lelah, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat, zakat, puasa, bersujud kepada Allah, bersedekah kepada Allah. Memang semuanya tidak mudah, memang diganggu sahabat oleh orang-orang sekitar kita. Dan orang-orang yang mengganggu kita itu kadang-kadang orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita damba. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu hadir kepada kita memang untuk kita. Memang kadang hadirnya orang-orang di sekitar kita kepada kita memang untuk kita. Memang Allah menyiapkan untuk kita. Yang menyiapkan kenikmatannya kepada kita, menyiapkan kegelisahan kepada kita, menyiapkan kemarahannya kepada kita. Kadang juga membuat kita marah, capek, lelah. Contohnya ya istri. Kadang Allah memang
mungkin memberikan amanah istri kepada kita, kepada seorang suami. Mungkin hadirnya itu memang untuk ujian kepada kita, diberikan kenikmatan, diberikan diuji dengan kemarahannya. Mungkin begitu sahabat. Jadi semua itu memang butuh kesabaran yang tinggi, kesabaran tiada batas, dan selalu terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap banyak bersujud. Jadi kalau kita tidak beruntung sahabat, kita kalau sudah mati, ajal ini sudah nyampe, tinggal penyesalan sahabat yang begitu dalam. Tinggal penyesalan yang akan kita pikirkan. Dan kematian itu sahabat, itu datang tiba-tiba. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah sakit, tahu-tahu kita sudah nyampe umur kita. Mengerikan sahabat. Jadi kalau bukan dari sekarang kita berbuat baik, kapan lagi? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyampaikan begini ini bukan, sekali lagi ya, bukan menggurui, bukan saya yang terbaik, bukan sahabat. Ini hanyalah ajang silaturahim saja, via media, via YouTube ya, via media saya ini, jalur via media saja sebagai ajang silaturahim. Mungkin dengan begitu kita bisa saling kenal, saling menyapa, dan saling bekerja sama, tentunya dalam via media seperti ini. Mudah-mudahan manfaat, dan paling tidak ini akan menjadi memori saya, akan menjadi kenangan saya. Kelak suatu saat saya akan pasti berakhir, kelak suatu saat saya pasti akan mati, dan anak-anak saya dan santri-santri saya dan alumni saya pasti akan memutar video ini, akan melihat dan menonton video ini. Kalau manusia itu selamanya tidak akan terus ada, pasti manusia itu semuanya akan berakhir, pasti manusia semuanya juga akan ada batasnya, ada titik lelahnya, ada titik sampainya. Mudah-mudahan kita semua sahabat mati dengan cara husnul khotimah, dan mudah-mudahan juga kita bisa melakukan sholat tarawih nanti malam, pada malam ke-18, karena fadilahnya, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18 yaitu akan diberi pahala oleh Allah. Pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid dan matinya orang-orang yang soleh. Luar biasa sahabat ya, mudah-mudahan kita kebagian pahala itu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah dapat ridho dari Allah, tidak ada hal lain yang bisa kita banggakan selain kita berharap ridho Allah, dan pasti Allah akan berikan surga kepada kita. Kalau sudah kita mendapatkan surga, ya Allah bahagianya. Saya sahabat ya, saya sekarang karena hidup di dunia itu belum tahu apa-apa tentang surga, belum tahu apa-apa tentang neraka. Tapi sekali lagi ya, saya hidup di dunia ini sekarang itu belum tahu surga, belum tahu neraka. Tapi sahabat, saya ini sudah merasakan indahnya ketika bersujud kepada Allah, bahagianya ketika kita dekat kepada Allah, bahagianya ketika kita bisa beribadah istiqomah setiap saat. Ini saya sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sudah merasakan senang hati, bahagia. Nah, ini bukan surga sahabat, ini bukan kehidupan yang menyenangkan di surga atau di akhirat. Ini hanyalah manisnya sebuah ibadah. Padahal ibadah itu sahabat perlu tenaga, perlu keistiqomahan, perlu perjuangan. Ini sudah bahagia hati. Dekat kepada Allah sudah bahagia, apalagi masuk surga. Kayak apa bahagianya? Ya Allah, kadang saya itu capek, lelah. Kalau saya tidak sholat, apa bentuk syukur saya kepada Allah? Jadi tidak ada lain sahabat kita selain mendekat diri kepada Allah, dan Allah itu akan membantu kita. Minimal hati ini diberikan bahagia, diberikan ikhlas, diberikan kepuasan dalam hidup sahabat. Dan akhirnya bisa kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur, maka pasti Allah akan menambah dari segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang sebelumnya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan manfaat berkah. Terima kasih. Assalamualaikum.